Hai Binusian, selamat datang kembali di Bionik, Binus Online Interactive Channel. Saya Reget dan kali ini kita akan bahas terkait dengan wajib pajak. Tahukah Anda siapa saja yang termasuk wajib pajak? Ternyata wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan yang memiliki penghasilan atau objek pajak yang terhutang pajak. Jadi tidak hanya pengusaha, tetapi karyawan, profesional, bahkan ibu rumah tangga yang berpenghasilan pun termasuk wajib pajak. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita simak dulu video berikut ini. Hai, nama aku Ruseli Hartawan, salah satu mahasiswa Binus Online Learning. Kegiatan aku sekarang ini sebagai atlet bulu tangkis. Aku memulai karir bulu tangkis aku sejak umur 5 tahun. Awalnya aku diajak papa untuk bermain di RT/RW dan dimasukin ke klub hingga sekarang. Bulu tangkis telah membawaku ke berbagai kesempatan dan mempertemukanku dengan banyak orang. Aku bergabung di Binus Online Learning ini di jurusan Bisnis Manajemen. Di tengah kesibukan aku sebagai seorang atlet, aku berkeinginan untuk berkuliah. Mendapatkan pendidikan formal adalah salah satu rencana aku untuk membantu bisnis keluarga. Pada saat itu, aku diperkenalkan temanku ke Binus Online Learning. Katanya aku dapat berkuliah tanpa mengganggu jam latihan aku. Dan benar saja, berkuliah di Binus Online Learning sangat membantu orang-orang seperti aku. Awalnya memang membutuhkan adaptasi, tetapi secara berjalannya waktu, aku mulai menikmati proses belajarnya. Sekarang, waktu luangku bisa kugunakan untuk mengembangkan diri. Walaupun online, tapi aku merasakan prosesnya begitu efektif. Mulai dari tugas, presentasi, dan FGD tetap rutin aku lakukan. Ditambah video penjelasan materi yang dapat aku akses berulang-ulang agar aku lebih mengerti. Hal lainnya yang menarik dari Binus Online Learning ini, karena bersifat online, aku jadi mempunyai teman dari berbagai macam latar belakang yang beragam. Itu jadi nilai tambah buat aku. Aku sendiri yakin semakin banyak wawasan yang aku punya, semakin banyak manfaat yang bisa aku beri. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman sekalian di luar sana untuk bergabung di Binus Online Learning, khususnya untuk teman-teman yang punya kesibukan seperti saya. Saya yakin masih banyak teman-teman yang bingung untuk memilih tempat berkuliah. Binus Online Learning benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar tetap menjanjikan pendidikan berkualitas meskipun dengan pengajaran online. Sebagai top perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia, Binus Online Learning pasti memberikan yang terbaik untuk para peserta didiknya dengan berbagai program-programnya. Kini saatnya kalian untuk bergabung. Rasakan pengalaman kuliah fleksibel dan bersiap untuk menjadi lulusan berkualitas. Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan saya Rosari Andoko Wijanarko. Pada materi taxation ini, kita akan membahas sesi mengenai Tax General Provision atau ketentuan umum perpajakan. Adapun dalam sesi ini akan mencakup definisi pajak, fungsi pajak, klasifikasi pajak, prosedur pengumpulan pajak, dan terakhir tarif pajak. Pertama, definisi pajak berdasarkan Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007, Junto Undang-Undang KUP nomor 5 tahun 2008, Junto Undang-Undang KUP nomor 11 tahun 2020, pajak memiliki definisi sebagai kontribusi wajib kepada negara yang diberikan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi kemakmuran rakyat. Fungsi pajak terbagi dua ya, fungsi budgeter atau sumber keuangan negara, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah
untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Misalnya untuk membangun infrastruktur di seluruh wilayah NKRI, subsidi BBM, membayar gaji PNS, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi regularen atau pengatur. Artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Misalnya, pajak untuk pengusaha UMKM sebesar 0,5% dari omset dimaksudkan untuk melindungi ekosistem UMKM dengan tarif pajak yang lebih rendah daripada tarif pajak yang berlaku umum. 3. Klasifikasi pajak. Yang pertama, jenis pajak menurut golongannya, yakni adalah pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya ialah pajak penghasilan atau PPh. Kita ambil contoh, misalnya rekan-rekan menerima gaji dari kantor setiap bulan. Gaji rekan-rekan akan dipotong oleh PPh pasal 21. Dalam hal ini, rekan-rekan harus membayar sendiri PPh pasal 21-nya berupa pemotongan tersebut dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Kemudian yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya ialah PPN atau pajak pertambahan nilai. Kita ambil contoh misalnya rekan-rekan menjual handphone. Di sini rekan-rekan harus menerbitkan faktur pajak dan menambahkan PPN dengan tarif sebesar 11% pada nilai invoice. Di sini, pembebanan PPN sebesar 11% tersebut dibebankan pada pelanggan rekan-rekan. Yang kedua, jenis pajak menurut sifatnya itu ada dua. Yang pertama adalah pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi subjeknya. Contohnya PPh pasal 21 atau PPh orang pribadi. Di sini, semakin kecil pendapatan yang diterima, maka akan semakin kecil pula pemotongan pajaknya. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak. Dalam hidup setiap orang pasti ingin sukses. Salah satu cara untuk meraih kesuksesan dalam dunia kerja adalah mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Dalam era globalisasi saat ini, pendidikan adalah kunci keberhasilan dalam dunia pekerjaan. Saya Bagus Degana, Front End Lead Clue Performa Indonesia, perusahaan yang fokus mengembangkan ekosistem Smart City. Saya lulusan S1 Sistem Informasi Binus Online Learning. Saya rasa pendidikan S1 sangat penting bagi perkembangan karir saya. Sebelumnya saya kuliah di jenjang D3 dan langsung bekerja tanpa berpikir lama, saya langsung melanjutkan S1 di Binus Online Learning. Setelah mengikuti perkuliahan Binus Online Learning, saya merasa pekerjaan dan perkuliahan saya bisa jalankan dengan mudah. Saya bisa aplikasikan di dunia kerja sehingga saya bisa berkembang di karir saya. Dengan fleksibilitas dan kualitas yang ditawarkan oleh Binus Online Learning, saya bisa membagi waktu saya dalam pekerjaan dan kuliah saya secara bersamaan. Tahukah kamu apa itu Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP? Dengan memahami KUP dan mematuhi kewajiban perpajakan, kita berkontribusi dalam pembangunan nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Berikut ini kami mempunyai pembahasan topik yang menarik dari dosen akuntansi Binus Online mengenai Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP. Yuk kita simak. Kemudian terkait dengan prosedur pengumpulan pajak, yang pertama adalah stase pajak. Stase pajak yang pertama itu adalah nyata atau real, di mana pengenaan pajak
didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua, anggapan atau fiktif. Di sini, pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur sesuai undang-undang. Contoh, PPh tahun ini dianggap sama dengan PPh tahun sebelumnya. Stelsel campuran, yaitu merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Jadi, pada awal tahun pajak dianggap seperti stelsel anggapan, tetapi pada akhir tahun menggunakan stelsel nyata. Asas pemungutan pajak itu terbagi 3. Yang pertama adalah asas domisili, di mana negara mengenakan pajak pada penghasilan wajib pajak yang berdomisili di wilayahnya, baik yang memiliki penghasilan di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, asas sumber, di mana negara mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan domisili wajib pajak. Yang ketiga, asas kebangsaan, yaitu negara mengenakan pajak berdasarkan status kewarganegaraan dari subjek pajaknya. Sistem pemungutan pajak itu juga terbagi 3. Yang pertama adalah Official Assessment System, yaitu kewenangan untuk menghitung besarnya pajak ada di petugas pajak. Misalnya, pada saat pemeriksaan pajak, pihak petugas pajak akan menghitung berapa pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Yang kedua adalah Self-Assessment System, di mana kewenangan untuk menghitung besarnya pajak ada di wajib pajak itu sendiri. Misalnya PPh tahunan, di mana wajib pajak menghitung sendiri berapa pajak terutangnya. Yang ketiga adalah Withholding System, yaitu kewenangan untuk menghitung besarnya pajak ada di pihak ketiga. Misalnya PPh pasal 23, di mana pelanggan akan memotong kita dari pembayaran yang dibayarkan serta memberikan kita bukti potong atas pemotongan tersebut. Kemudian tarif pajak. Dalam menghitung pajak diperlukan 2 unsur, yakni tarif pajak dalam bentuk persentase atau nominal tertentu dan dasar pengenaan pajak atau DPP. Untuk tarif pajak sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama adalah tarif tetap, yaitu tarif yang jumlah atau nominalnya tetap, berapapun besar DPP-nya, misalnya bea materai. Lalu yang kedua, tarif proporsional, yaitu tarif yang persentasenya tetap, berapapun jumlah DPP-nya, misalnya PPN 11%, PPh pasal 26 sebesar 20%, PPh pasal 23 itu sebesar 15% dan 2%, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ialah tarif progresif, yaitu tarif yang persentasenya meningkat mengikuti tingkat DPP-nya, misalnya PPh pasal 21. Demikian yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Nah, buat kamu yang mulai tertarik dengan jurusan yang satu ini, jangan ragu untuk memilih jurusan akuntansi jika kamu memiliki minat dan bakat di bidang ini. Jurusan ini dapat membuka peluang karir yang luas dan menjanjikan masa depan yang cerah. Selanjutnya kita akan melihat informasi yang ada di Binus Online. Yuk simak video berikut untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih kepada seluruh Binusian yang telah menyaksikan Bionik pada episode kali ini. Semoga program ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk kembali lagi minggu depan untuk episode baru dengan konten yang lebih menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa.